Halo guys, balik lagi bersama gue di channel In Movie. Kali ini gue bakal coba menceritakan sebuah film yang berjudul Taking Life. Film bergenre thriller yang dirilis pada tahun 2004 lalu. Seorang agen wanita handal diminta pihak kepolisian untuk mengungkap pembunuhan-pembunuhan misterius yang gak pernah diketahui siapa pelakunya. Apakah agen wanita tersebut bisa mengungkap identitas si pembunuh? Oke guys, daripada penasaran, langsung aja kita simak cerita lengkapnya. Saint Jovi, Kanada 1983. Seorang pemuda bernama Martin membeli tiket ke Saint Mori. Di bus, dia berkenalan dengan seorang pemuda bernama Matt. Mereka pun mengobrol dan langsung menjadi akrab. Tiba-tiba, ban bis bocor. Karena kemungkinan bakalan lama, saat mereka melihat ada rental mobil di situ, mereka memutuskan untuk menyewa mobil dan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Matt cerita kalau dia kabur dari rumah 2 hari yang lalu karena dia membenci ayah tirinya yang suka memukulinya. Dia berencana pergi ke Seattle untuk mengadu nasib dengan gitarnya. Tapi tiba-tiba ban mobil lagi-lagi bocor. Saat Matt mencoba mengganti ban mobil, Martin yang melihat mobil ke arahnya tiba-tiba menendang Matt tepat saat mobil itu lewat. Hal itu menyebabkan mobil mengalami kecelakaan dan terbalik. Matt yang terluka parah dibunuh oleh Martin. Martin mengambil dompet dan gitar Matt, dan dengan santainya dia meninggalkan tempat itu sambil bernyanyi. Kecelakaan yang menyebabkan tewasnya pengemudi dan seorang pemuda pun masuk berita. Pada saat itu diberitakan banyak terjadi pembunuhan tanpa ada jejak dari si pelaku sama sekali. 20 tahun kemudian atau di masa sekarang, seorang pekerja konstruksi menemukan mayat yang terkubur di tempat dia bekerja. Sementara itu di sebuah kantor polisi, seorang ibu-ibu melapor kalau dia melihat putranya yang telah meninggal 19 tahun yang lalu, dan putranya sangatlah berbahaya. Penemuan jasad di area konstruksi membuat polisi bingung, dan akhirnya direktur kepolisian meminta bantuan Ileana Scott, seorang agen wanita handal yang dijuluki dukun karena kemampuannya dalam mengungkap kasus-kasus sulit. Direktur dan 2 orang detektif bernama Parkway dan Duval menemui agen Scott yang saat itu sedang meneliti tempat ditemukannya mayat. Mereka pun saling menyapa dan berkenalan. Menurut hasil pengamatan agen Scott, mayat tersebut sepertinya sengaja dikubur di area konstruksi agar ditemukan oleh polisi. Dan entah apa maksud si pembunuh melakukan itu. Masalah mayat di area konstruksi masih belum terpecahkan. Agen Scott yang pagi itu sedang berada di hotel, kembali diberitahu oleh detektif Duval kalau tadi malam telah terjadi pembunuhan. Dan ada saksi mata yang mengaku melihat pembunuhan tersebut. Mereka berdua pun menuju ke kantor polisi. Di situ ada direktur juga detektif Parkway yang sedang menanyai saksi mata bernama Jim Costa yang berprofesi sebagai pelukis. Costa mencoba membuat sketsa wajah si pembunuh. Agen Scott yang juga menanyai Costa berpendapat kalau kemungkinan Costa berkata jujur. Kepolisian pun masih belum menemukan petunjuk apa-apa dengan pembunuhan yang terjadi. Sketsa wajah yang dibuat Costa akhirnya jadi dan kepolisian pun menyebarkan sketsa tersebut. Para wartawan pun mulai menanyai direktur kepolisian tentang kemungkinan adanya pembunuh berantai berkeliaran. Pagi itu, agen Scott dan 2 orang detektif sarapan di sebuah kafe sambil membicarakan kasus yang mereka tangani. Parkway mendapatkan telepon kalau ada seseorang yang mengenali sketsa wajah yang dibuat Costa. Mereka pun segera mendatangi orang tersebut. Menurutnya, sketsa itu mirip dengan salah seorang penyewa di tempatnya. Dia telah membayar sewa kamar selama 3 bulan ke depan, tapi orang itu menghilang. Scott dan Duval pun memeriksa kamar orang tersebut. Banyak benda-benda aneh dan juga sisa makanan. Sepertinya kamar itu memang udah lumayan lama gak ditempati. Scott yang melihat lubang di atap pun memeriksanya.
dia menemukan sebuah kantong dan memberikannya ke Duval. Duval menemukan beberapa pernak-pernik, dompet, dan juga potongan jari yang masih memakai cincin. Mereka dikagetkan dengan sosok mayat di atap kamar tersebut. Di cincin yang mereka temukan, terdapat ukiran nama Clark William Edward, dan kartu kreditnya ditemukan telah digunakan di Montreal. Sampai saat ini, belum ada laporan kehilangan tentang pria tersebut. Keesokan paginya, Agent Scott dan 2 orang detektif mendatangi Nyonya Esser, wanita yang pernah melapor kepada polisi kalau dia melihat anaknya yang telah mati 19 tahun yang lalu. Agent Scott pun menemui Nyonya Esser, sementara Duval dan Paque menunggu di luar. Agent Scott menunjukkan sketsa yang digambar oleh Costa dan bertanya, apakah orang yang ada di gambar ini adalah orang yang Nyonya Esser lihat sebagai anaknya. Nyonya Esser pun bilang kalau orang yang mirip putranya juga berjenggot seperti yang ada di gambar. Saat melihat beberapa foto yang dipajang di situ, Agent Scott merasa tertarik. Dia mengira itu foto Martin kecil anak Nyonya Esser. Tapi Nyonya Esser bilang kalau itu Rhys, saudara kembar Martin yang telah meninggal waktu umur 14 tahun saat bermain bersama Martin. Bahkan dia sendiri sulit untuk membedakan kecuali saat Martin memakai kacamata besarnya. Dan sejak kematian Rhys, Martin berubah menjadi beringas. Pada umur 16 tahun, Martin mencuri semua perhiasannya dan kabur. Nggak beberapa lama setelah Martin kabur dari rumah, Nyonya Esser menerima telepon dari kepolisian St. Jovi kalau Martin meninggal akibat kecelakaan. Setelah mendapatkan keterangan dari Nyonya Esser, Agent Scott pun pamitan. Kepolisian memutuskan untuk menggali kembali kuburan orang yang dilaporkan sebagai Martin 19 tahun yang lalu. Dokter yang mengotopsi mayat tersebut bilang, menurut Nyonya Esser, Martin pernah mengalami patah tulang di tangan kirinya. Dan jasad ini mengalami banyak patah tulang di sekujur tubuhnya. Tapi tangan kirinya utuh, nggak ada bekas patah sama sekali. Jadi jelas ini bukan tubuh Martin Esser. Untuk menjaga kemungkinan buruk yang terjadi, Nyonya Esser pun akhirnya diamankan dan untuk sementara tinggal di hotel. Pagi itu, Agent Scott mengadakan meeting. Dia menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dia lakukan. Menurutnya, kemungkinan identitas pembunuh bernama Martin Esser. Selama 20 tahun ini, Martin setidaknya telah membunuh 19 orang. Dan itu hanya yang diketahui. Pembunuhan pertamanya dilakukan ke seseorang yang gak dikenal. Kemudian berlanjut membunuh seorang pemuda dan mengambil identitas pemuda tersebut. Pemuda itu adalah Matt yang di awal cerita. Semua korban Martin adalah orang yang hidup menyendiri atau jarang berkomunikasi dengan orang lain ataupun keluarganya. Setelah itu dia terus membunuh dan mengambil identitas korbannya. Saat itu, Costa melapor kepada polisi kalau ada seseorang menyelinap masuk ke galerinya. Costa takut kalau pembunuh itulah yang masuk ke galerinya. Kepolisian pun berjanji akan mengawasi dan menjaga Costa. Untuk keamanan, Agent Scott mengantar pulang Costa. Mereka pun mengobrol dan Costa yang sepertinya tertarik dengan Agent Scott mencoba untuk lebih dekat dengannya. Malam itu, berbarengan dengan karnaval kota, Costa mengadakan pameran lukisan. Saat itu ada seseorang yang terlihat mencurigakan. Agent Scott dan para polisi pun akhirnya mengejar orang tersebut. Tapi mereka gagal menangkapnya. Keesokan paginya, direktur bilang ke Agent Scott kalau Costa akan melakukan perjalanan bisnis ke Toronto dan harus ada polisi yang mengawasinya. Agent Scott pun menawarkan dirinya untuk mengawal. Paginya, Duval yang juga mengawal Costa menunggu Costa yang sedang berkemas. Saat itu, orang mencurigakan yang ada di pameran Costa datang dan mengancam Costa. Costa pun berteriak minta tolong. Duval yang mendengar teriakan Costa langsung menuju ke arah teriakan. Saat itu, Agent Scott juga tiba di situ. Dia yang mendengar suara tembakan langsung menuju ke arah suara dan menemukan detektif Duval yang telah mati. Agent Scott yang mendengar teriakan Costa mengejar mobil yang membawanya. Terjadilah kejar-kejaran sampai akhirnya mobil yang membawa Costa mengalami kecelakaan.
Agent Scott yang melihat mobil terbakar membawa Costa menjauhi mobil tersebut. Orang yang menculik Costa yang sepertinya pingsan akhirnya mati terbakar bersama mobil yang meledak. Dalam kecelakaan itu, Costa beruntung karena hanya mendapatkan sedikit luka. Menurut direktur, kalau DNA milik Martin cocok dengan rambut yang ditemukan di tubuh pria tersebut, berarti tamat udah Martin si pembunuh berantai yang selama ini dicari polisi. Direktur dan Agent Scott pun memberi selamat kepada Costa dan memuji keberaniannya. Malam itu, Costa mendatangi kamar Agent Scott. Mereka yang emang sama-sama memiliki ketertarikan akhirnya tidur bersama. Saat itu, Nyonya Esser diminta untuk mengenali mayat orang yang diduga Martin. Apakah benar itu Martin Esser? Tapi setelah memeriksa mayat tersebut, Nyonya Esser pergi tanpa kata-kata dan langsung menuju lift. Agent Scott yang merasa kalau Nyonya Esser seperti menyembunyikan sesuatu pun mengejarnya. Tapi lift keburu tertutup. Dia pun terpaksa mengejar melalui tangga. Di dalam lift, Nyonya Esser dikagetkan dengan seseorang yang memanggilnya Mami, yang ternyata adalah Costa. Costa pun berkata yang dia inginkan hanyalah menyayangi ibunya. Tapi ibunya selalu lebih menyayangi Riz. Nyonya Esser pun menyuruh Costa yang menghalangi jalannya untuk minggir dan bilang kalau dia nggak takut dengannya. Sementara itu, Scott akhirnya sampai ke bawah tepat saat lift terbuka, dan di situ dia melihat Costa yang sedang memenggal kepala Nyonya Esser. Scott hanya tertegun melihat pemandangan itu. Dia kaget dan gak menyangka sama sekali kalau Costa, pria yang mulai dia sukai dan telah menjumbunya tadi malam, ternyata adalah Martin si pembunuh berantai yang sedang dia dan kepolisian cari. Sampai akhirnya lift tertutup kembali dan Martin pun kabur. Scott yang benar-benar terguncang bilang ke direktur dan Paco yang saat itu datang kalau Costa adalah Martin dan dia sekarang berada di lift yang sedang menuju ke atas. Direktur dan Paco pun mengejar Martin meninggalkan Scott yang lemas karena sangat terguncang. Polisi pun menggeledah tempat Costa atau Martin. Sementara Martin yang berhasil kabur, membunuh seorang pelatih baseball di kereta. Dan orang yang awalnya dikira Martin, ternyata sebenarnya adalah Christopher Hart, seorang maling lukisan dan pecandu yang lukisan hasil malingnya dijual oleh Martin tapi belum dibayar sama sekali. Dia mengejar Martin karena masalah itu. Saat itu, Scott yang masih terpukul ditelepon oleh Martin. Martin bilang kalau memasuki goa Scott adalah momen terindah yang pernah dia alami, dan itu membuatnya kembali bersemangat dan merasa lebih baik. Agent Scott akhirnya menyadari tipuan yang dilakukan Martin. Sebenarnya yang membunuh Christopher Hart dan Detektif Duval adalah Martin. Dan selama ini, Martin telah mengerjai kepolisian juga dirinya. Itu membuatnya sangat marah sekaligus terpukul. Dia merasa dirinya sangat kotor karena telah disentuh oleh seorang psikopat. Agent Scott pun akhirnya diberhentikan karena dinilai gagal dalam melaksanakan tugas. 7 bulan kemudian, Scott yang ternyata hamil menjalani kehidupannya sendiri di rumah kecil. Dia dikagetkan dengan kedatangan Martin yang ternyata telah mengawasinya selama ini. Semua senjata yang Scott simpan di rumahnya pun udah diambil semua oleh Martin. Di bawah meja, di belakang kulkas, di bawah ranjang, bahkan di kamar mandi. Martin bilang kalau dia ingin memulai kehidupannya bersama Scott dan anak mereka nanti setelah lahir. Tapi Scott menolak. Hal itu membuat Martin menjadi marah dan memukulinya. Bahkan menusuk perut gendut Scott. Scott tiba-tiba berbalik dan menusuk Martin tepat di jantungnya dengan menggunakan gunting yang menancap di perutnya. Ternyata Scott cuman pura-pura hamil. Bukan cuma Martin, gua juga ketipu guys. Scott sengaja pura-pura hamil untuk memancing Martin keluar dan mencarinya. Setelah itu, Scott pun menelpon direktur dan memberitahu kalau semuanya telah beres dan film pun berakhir. Jadi sepertinya pemecatan Agent Scott dari FBI juga merupakan bagian dari rencana untuk memancing Martin.
Oke guys, segitu aja alur cerita film kali ini. Gua pamit, see you next time di film keren lainnya.